Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk ilat yang pertama ya, yang menghalangi isim bertanwin. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, fal jam'u syartuhu an yakuna ala sigati muntahal jumu'. Adapun jamak syaratnya adalah berbentuk siga muntahal jumu', wa ya sigatu mafa'il, yaitu siga yang wazannya mafa'il. Nahu contohnya masajida wa darohim wa gonaim. Au mafa'il atau wazannya mafa'il, nahu contohnya masobih, maharib, dananir. Wa hadil illah yal ilatul ula. Ilat ini adalah ilat yang pertama. Minal ilataini lataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sorfa. Dari dua ilat yang masing-masingnya menghalangi tanwin wahdaha secara mandiri, wa taqumu maqamal ilatain, dan menduduki posisinya dua ilat. Ya, dia walaupun satu ilat tapi secara hakikatnya seperti dua ilat ya. Cuman sayangnya di kitab ini tidak dijelaskan bagaimana sisi menduduki dua ilatnya itu seperti apa. Kalau di Al-Kawakib Ad-Duriyah di situ diterangkan ya. Jadi nanti kalau bisa lebih jelas nanti bisa dilihat di video tentang hal tersebut dalam Al-Kawakib ya. Kemudian syarahnya, qala Syekh Al-Wusabi hafidhahullah taqaluhu sigati muntal jumu', perkataan beliau siga muntal jumu' sumiyat bidzalika li anna min jumu'i taksir ma yujma'u marratain aw aksara. Dinamakan demikian karena ada jamak taksir yang bisa dijamakkan dua kali atau lebih. Jadi jamak taksir itu tidak disyaratkan harus mufrad ya. Awalnya itu bisa jamak taksir kemudian dijamakkan lagi. Fadi sigoh balagot nihayatal jam'iyah. Nah, sigoh ini mencapai ujung dari jamak. Jadi dia mentok sudah terakhir ya. Kalau sudah dijadikan jamak sigoh muntal jumu', bentuknya sigoh muntal jumu', tidak bisa lagi dijadikan jamak taksir. Tidak bisa dijamakkan lagi dengan jamak taksir. Biaisu la yumkinu jam'uha jamak taksirin marrotan ukhra. Di mana tidak mungkin untuk dijamakkan lagi dengan jamak taksir. Fantaha taksiruha al-mughayyaru lisigoh. Maka berakhir sudah jamak taksirnya ya, yang dirubah sigohnya. Masalah contohnya kalbun ya. Kalbun ini mufrad ya, jamaknya aklubun ya. Sumayu jema'u aklubun ala akalib. Kemudian aklubun ini bisa juga dijamakkan lagi jadi akalib. Nah, akalib ini wazannya siga muntal jumu' ya. Kalau di sini wazannya disebutkan mafa'il. Itu harusnya itu afail ya, afail. Karena kan pertamanya hamzah, hamzahnya ini bukan mim ya. Cuman ya intinya kurang lebih sama, dia intinya siga muntal jumu'. Wala yajuzu an yujma'a ba'da dalik. Nah, kalau sudah jadi siga muntal jumu' tidak boleh dijamakkan lagi. Li'annahu ala sigotin waqafat indaha jumu' taksir. Karena dia bersigoh, berbentuk yang berhenti ketika itu jamak taksirnya. Wadhabituha, nah ini disebutkan patokan bagaimana mengenal siga muntahal jumu' ya. Wadhabituha indahu, menurut para ulama, annaha kullu jam'in mukassarin, semua jamak taksir
Ja'a ba'da alifi taksirihi harfani. Setelah alif taksirnya ada dua huruf. Alif taksir itu alif yang terletak di huruf ketiga ya. Jadi kalau di Kaukib Ad-Duriyah itu disebutkan huruf pertamanya di fathah, huruf ketiganya alif. Nah kalau di sini langsung disebutkan alif taksir ya. Jadi alif pada huruf ketiga namanya huruf alif taksir. Nah setelahnya alif taksir ini ada dua huruf. Nanti bisa juga tiga huruf ya. Kama sajida, contohnya masajida. Au salah satun atau tiga huruf. Ini harusnya masih tanda tebal, harusnya ditebelkan juga ya salah satun ya. Au salah satun atau tiga huruf setelah alifnya tadi. Au satuha sakinun yang tengahnya huruf sukun. Nah ini huruf pertama dari setelah alif taksir itu harus dikasroh ya. Kama sobiha, contohnya masobih ini ada tiga huruf setelah alif. Wala farqa baina an yakuna awaluhu miman, dan tidak ada perbedaan tidak ada beda antara yang awalnya mim. Kama masalah sebagaimana dicontohkan oleh penulis. Aula atau tidak. Kadarohim contohnya darohim dan dananir. Kama asyara ila dzalikal musannif sebagaimana disyaratkan oleh penulis. Wa qaluhu nahwu masajid ila akhir. Perkataan beliau contohnya masajid dan seterusnya. Qaulika marartu bi masajida wa masabiha. Contohnya perkataanmu marartu bi masajida wa masabiha. Dia majrur dengan fathah ya, masajid dan masabih. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Mawatin ya, mawatina majrur dengan fathah. Wa ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil. Maharib dan tamasil. Fakulun min masajid wa masabih wa mawatin wa maharib wa tamasil. Maka masing-masing dari masajid dan seterusnya tadi makhfudun atau majrurun ya, majrur. Walamatu khabdihi atau alamat jarnya al-fathah. Lianahu ghairu munsharif, karena dia ghairu munsharif, tidak bertanwin. Wal mani ulaha minas sarfi sigatu muntal jumu. Ilat yang menghalangi bertanwin adalah sigah muntal jumu. Nah ini Anda bawakan juga sigah muntal jumu ya, wajan sigah muntal jumu itu ada diantaranya ada afail, afail, fa'ail, fawail, fa'alil, mafail dan mafail. Kemudian untuk i'rabnya mungkin agak, kalau ada yang agak bingung ya, seperti nahwu masajida dan seterusnya ya. Nah ini bagaimana cara meng'irabnya? Di sini Ana bawakan dari kitab Al-Matalib Saniyah ya. Nahwu itu i'rabnya khobar dia, khobar bagi mubtada yang dihapus. Jawazan takdirnya wadzalika nahwu. Kemudian jumlahnya ini mubtada khobar, ini musta'nafah atau istinafiyah ya. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kemudian nahwu di sini mudhof, masajid. Nah setelah titik dua itu kan ada masajid ya. Nah ini boleh dua cara baca, tapi intinya dia mudhof ilaih. Nah kalau yang pertama dibaca masajidu boleh, dia dihikayatkan ya mahkiyun, atau dibaca majrur ya dengan fathah masajida gitu ya. Nah tapi nanti
Kalau jumlah ya, kalau setelahnya itu jumlah, berarti dia mahki, tidak boleh majrur ya. Karena jumlah tidak boleh majrur, jadi dia mahkiyun. Atau setelahnya itu musanna yang atau apa yang kelihatan jelas marfu gitu ya. Misalnya nahwu zaidani gitu ya. Nah, zaidani berarti dia mahkiyun berarti. Kemudian ada juga tambahan kalau di kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah disebutkan misalnya itu malaikatun ya. Jadi kalau siga muntal jumu terakhirnya ada tak marbutoh, dia berubah jadi bertanwin. Karena dia apa namanya sudah sama seperti wajan isim mufrad. Oh ya, di sini harus diterangkan juga bahwasannya mengapa dia menempati dua posisi ilat ya, seolah-olah ada dua ilat, karena dia sudah mewakili ilat lafzi dan ilat atau ilat lafdiyah dan maknawiyah ya. Nah, secara makna dia itu jamak ya, jamak. Dia cabang dari mufrad ya. Kemudian secara lafadz dia itu tidak ada isi mufrad yang sewajan dengan siga muntal jumu. Jadi lafadznya dia itu sudah istilahnya itu asing gitu ya. Nah, ketika diberi tak marbutoh, maka dia sama seperti karohiyatun ya. Ada isi mufrad yaitu karohiyatun, masdar dia. Nah, karena karohiyatun ini isi mufrad ya, dia ditanwin juga. Sehingga kalau ada siga muntal jumu ada tak marbutoh di ujungnya, maka dia berubah jadi munsorif. Misalnya malaikatun gitu ya. Malaikatun itu bertanwin karena ada tak marbutoh. Ya, walaupun dia siga muntal jumu ya. Jadi di sini disyaratkan siga muntal jumu harus tanpa tak marbutoh di ujungnya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.